Halo, selamat sore Tribuners. Apa kabar Anda pada sore hari ini? Dan senang sekali saya Noris kembali menyapa Tribuners dalam acara podcast Tribun Jogja. Tribuners, pada sore hari ini kita akan membahas tema yang menarik mengenai kepemimpinan dan partisipasi penyandang disabilitas menuju dunia pasca COVID-19 yang inklusif, dapat diakses dan berkelanjutan. Tentunya untuk membahas tema yang menarik pada sore hari ini, Tribuners sudah hadir di studio Tribun Jogja dua narasumber utama kita. Yang pertama, Kepala Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, Ibu Penny. Kemudian yang kedua, Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas, Ibu Aini Nurhida Hayati. Selamat sore Bu Penny dan juga Bu Aini. Selamat sore. Oke. Bu, ini kan kemarin baru saja memperingati Hari Disabilitas ya Bu, yang jatuh pada 3 Desember 2021 nih. Mungkin boleh diceritakan Bu, kalau dalam rangka merayakan Hari Disabilitas ini, kegiatan apa nih Bu yang diselenggarakan di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas ini Bu? Nggih, baik Mbak Noris. HDI kita selenggarakan di 2 kali. Yang pertama pada hari hanya di tanggal 3 Desember itu kita mengadakan upacara, dan kemudian kita juga mengadakan flash mob yang diikuti oleh semua PPKS. Nah, kemudian puncak peringatannya kita selenggarakan tanggal 11 Desember. Di situ kita menampilkan semua kegiatan yang diajarkan kepada PPKS, mereka perform. Kemudian kita juga dalam rangka HDI kita menyelenggarakan beberapa perlombaan, diantaranya lomba kebersihan kamar dan lingkungannya. Kemudian kita juga menampilkan hasil karya teman-teman disabilitas ini, baik kita tampilkan secara langsung sebagai background dari acara. Kita juga selenggarakan, kita buat booth-booth untuk memamerkan kepada tamu-tamu kita. Kalau untuk perayaan Hari Disabilitas ini setiap tahun tentunya di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas ini rutin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan begitu ya Bu ya? Iya, kita selalu selenggarakan itu karena bagaimanapun ini kan hak mereka untuk merayakan hari mereka, sehingga kami ingin menyelenggarakan peringatan yang bisa berkesan dan memberikan kebahagiaan bagi mereka. Tahun ini kan juga masih dalam rangka COVID, kita masih menghadapi pandemi COVID. Tahun kemarin juga. Nah, kegiatan-kegiatan dalam rangka merayakan Hari Disabilitas ini, apakah ada perbedaan pelaksanaannya Bu dibandingkan dengan sebelum COVID dulu Bu? Pastinya Mbak, sehingga kita untuk era sekarang ini sangat memperhatikan protokol kesehatan. Kita juga hitung betul siapa yang bisa kita hadirkan untuk ikut bersama kami memperingati HDI ini. Jadi kita sangat terbatas sekali tamu yang kita undang, kita tidak bisa mengundang semua yang stakeholder yang bisa kita ajak kerjasama di dalam pelayanan. Dan teman-teman juga kita selalu cek dari baik suhu, kemudian kita juga selalu masker. Masker ini yang agak susah kalau di mereka itu, terutama yang teman-teman Grahita. Itu harus selalu kita pantau, kita ingatkan untuk selalu pakai masker. Jadi perbedaannya adalah ya kita memang harus sesuai dengan prokes, itu saja. Dari sisi penempatan tempat duduk di area peringatan itu juga menjadi perhatian. Oke, kalau Dinas Sosial di ini kan punya Balai Rehabilitasi Terpadu ya Bu untuk para penyandang disabilitas ini. Mungkin boleh diceritakan Bu latar belakang berdirinya balai ini Bu? Untuk latar belakang pendirian BRTPD ini diawali dari tahun 2006. Waktu itu terjadi gempa, kemudian banyak di antara masyarakat kita yang mengalami kecacatan, terutama cacat fisik, sehingga kita dari Dinas Sosial atas bantuan dari Kementerian Sosial mendirikan sebuah pusat pelayanan. Mungkin Bu Aini bisa menambahkan. Oke, silakan Bu Aini mungkin. Jadi seperti disampaikan oleh Ibu Penny tadi, dari latar belakang berdirinya Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas itu berawal dari korban gempa Mbak, yaitu pada tahun 2006. Yang pada waktu itu memang untuk menampung para korban gempa yang terjadi pada 2006. Kemudian pada tahun 2009 itu sebelum bergabungnya para penyandang disabilitas netra yang pada waktu itu
namanya PSBN, Panti Sosial Bina Netra yang berada di Sewon, Bantul itu dulu kita cuma menangani para penyandang disabilitas netra. Kemudian pada tahun 2009 karena adanya Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas sehingga penyandang disabilitas netra kita gabung menjadi satu di Undong itu ya, namanya Balai Rehabilitasi Penyandang Terpadu Penyandang Disabilitas yang berada di Pundong itu. Jadi sampai sekarang semua para penyandang disabilitas yang ada di Dinas Sosial DIY itu bergabung menjadi satu di BRTPD Pundong itu. Tadi didirikan tahun 2006 ya Bu ya? Iya. Untuk sampai tahun sekarang ini ada berapa Bu jumlah yang ada di dalam balai ini Bu? Dari 2006 sampai sekarang. Sudah banyak ya Bu ya? Sudah banyak sekali ya. Okay. Kami kapasitas mungkin bisa ditambah nggih. Yeah. Dari kapasitas kita 185, tapi juga tentu itu naik turun dinamis sekali angkanya. Hanya kalau dari yang lulusannya kita kan ada meluluskan PPKS nih ketika mereka sudah mandiri kita kembalikan ke keluarga atau ke masyarakat. Itu kalau di data kami ada sekitar 600 sekian Mbak sudah yang kami lulus luluskan gitu ya Bu ya. Sudah diluluskan. Artinya ketika ada yang diluluskan ini berarti ada program-program gitu ya dijalankan di balai. Bu, seperti apa Bu program-programnya Bu? Pada prinsipnya kita ada 3 macam program Yang pertama itu program pelayanan umumnya berupa perlindungan. Ini penyediaan sandang, pangan dan kemudian papan sehingga mereka ini diasramakan di BRTPD. Juga kesehatan ya. Juga kesehatan. Kita BRTPD itu terpadunya itu tidak hanya dari sisi disabilitasnya, berbagai ragam disabilitas, tapi kita juga ada rehab medik berbeda dengan balai-balai yang lainnya. Apa nih Bu bedanya Bu? Karena tadi dari sejarahnya kita kan didirikan untuk menangani korban gempa yang rata-rata kemudian mengalami cacat fisik. Nah ini mereka perlu dipulihkan sehingga di situ ada rehab mediknya untuk mengembalikan fungsi fisiologisnya. Jadi di kita ada program umumnya ada perlindungan dan rehabilitasi dari sisi medik, ada rehabilitasi sosial berupa bimbingan sosial, kemudian ada bimbingan mental dan spiritual, dan kita juga ada vokasional terapi penghidupan. Gitu. Berarti anak-anak ini juga ada pendampingan begitu ya Bu ya? Ya. Oke, mungkin Bu ini mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Penny? Oke, untuk para penyandang disabilitas tentu saja kami setiap hari selalu mendampingi. Kami selaku pekerja sosial itu juga dibantu oleh dengan pramu sosial yang jaga setiap hari 24 jam Mbak. Jadi kerjanya memang di shift 3 shift. Yang setiap harinya kami selalu mendampingi para penyandang disabilitas mulai dari bangun tidur harus mengkondisikan bagaimana kondisi anak-anak waktu harus mengikuti bimbingan sosial dan sebagainya selalu kita dampingi gitu. Oke. Kegiatan sehari-harinya mungkin boleh diceritakan Bu, anak-anak ini ngapain saja selama di balai ini Bu? Anak-anak jadi dari bangun tidur anak-anak sudah kita kondisikan untuk selalu menjaga bimbingan ADL-nya. Jadi kita selalu kita bimbing. Yang pertama memang dari latar belakang para penyandang disabilitas itu yang sangat berbeda-beda ya Mbak. Yang tadinya memang dari rumah secara ADL-nya sama sekali tidak mampu sehingga kita harus selalu mendampingi tentang bimbingan ADL-nya. Jadi ADL itu untuk mengurus dirinya sendiri. Dari bangun tidur, mulai dari hal yang terkecil, dari sikat gigi, mandi dan sebagainya, sampai dia bisa mengurus dirinya sendiri. Dari mulai mencuci dan sebagainya, itu harus yang pertama, yang paling awal yang kita kondisikan seperti itu. Kemudian yang kedua juga para penyandang disabilitas yang latar belakangnya memang mungkin banyak hal yang menarik dirinya ya biasanya ya anak-anak itu dengan kondisi disabilitas para PPKS itu
mempunyai rasa minder begitu ya. Rasa minder, menarik diri. Nah, itu tugas kita untuk selalu memberikan motivasi, memberikan bimbingan supaya dia mempunyai kepercayaan diri, bisa bersosialisasi dengan orang lain, dan nantinya setelah lulus juga bisa bermasyarakat dengan baik seperti orang-orang normal gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Ida. Mungkin Bu Penny mau menambahkan, silahkan. Oke, jadi kalau kita lihat di masyarakat itu masih ada tendensi masyarakat itu non sewu, di satu sisi ada yang overprotective, sangat ngeman dengan putra-putranya sehingga semua dilayani. Nah, ini juga tentu tidak mendukung untuk kemandirian mereka. Tapi ada juga yang di sisi lain malu punya anak yang disabilitas sehingga yang terjadi adalah pengabaian. Nah, ini dua-duanya juga ketika masuk ke BRTPD ADL-nya sangat tidak bagus. Artinya mereka tidak mandiri untuk mengurus dirinya sendiri. Mulai dari mandi, membersihkan badan sampai mencuci pakaian seperti itu. Oke, dan itu diajarkan Itu yang di balai kita ya, Bu, ajarkan ya? di balai sehingga harapannya ketika nanti mereka keluar dari balai, mereka bisa tampil menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, bisa mengurus dirinya sendiri, bisa menampilkan dirinya dengan baik di masyarakat, punya kepercayaan diri dan sebagainya. Oke, Bu Penny, jenis-jenis layanan yang diberikan oleh balai ini kepada para penyandang disabilitas ini apa Bu yang diayomi nih Bu? Selain tadi mungkin Selain dari bimbingan sosial seperti tadi ya, etika, budi pekerti, kedisiplinan, kebersihan, kita juga bagi mereka yang mempunyai kapasitas berpikir yang memadai, mampu latih, mampu didik, kita berikan pelatihan berupa terapi penghidupan atau keterampilan atau vokasi. Nah, di kami ini ada beberapa jenis vokasi yang kita berikan, diantaranya ada menjahit, kemudian ada elektro, ilmu komputer, desain grafis, ada juga sulam payet, kemudian ada lagi untuk mereka yang tidak pijat untuk untuk yang netra itu ada massage dari jenis sport, 6T maupun shiatsu. Kemudian untuk mereka yang grahita, kita berikan keterampilan sederhana membuat sapu, sulak, dan yang mengejutkan, mereka kita berikan pelatihan untuk membuat batik shibori. Ternyata hasilnya luar biasa. Kemarin kita paparkan banyak tamu yang menyatakan, oh bagus ya. Nah, ini batik shibori ini yang membuat anak-anak grahita. Juga laundry nggih, Bu. Oh iya, ada laundry. Oke, artinya ini sesuai dengan minat bakat atau kemampuan anak-anak Bu ya. Kita sesuaikan. Oke. Tadi kan dikatakan ada batik shibori, kemudian juga tadi ada sapu, sulak, dan banyak sekali kerajinan. Ini juga apakah ada dipamerkan atau mungkin dijual atau bagaimana Bu dengan hasil karya anak-anak ini Bu? Sebetulnya arahnya memang ke sana. Dulu sudah kita ajarkan dan kita upayakan ya Bu untuk pemasarannya keluar, karena ini juga merupakan latihan juga untuk mereka survive dan berdaya secara ekonomi. Nah, sekarang ini dengan situasi pandemi tentu akan berbeda. Kita harus mengatur betul. Kita punya galeri Mbak di BRTPD itu, di halaman depan itu ada beberapa ruangan galeri. Itu nanti konsepnya kita akan membuat sebuah suatu lingkungan industri atau lingkungan usaha. Jadi di sana nanti kita akan buat menjadi semacam workshop untuk misalnya jahit juga. Kita menerima jahit dari luar, kemudian kita kerjakan di situ. Kemudian hasilnya bisa kita jual. Tapi ini tentu membutuhkan konsep yang matang dari semua sisinya sampai dengan ke pengelolaan ekonominya seperti apa. Nah, ini masih kita proses. Saya berharap nanti di 2022 lah konsep ini bisa matang dan kita jalankan. Amin. Mungkin Bu ini mau menambahkan yang disampaikan oleh Bu Penny? Mungkin selain dari yang di pengembangan di galeri itu juga kita kembangkan nantinya untuk kegiatan massas ya. Selama ini sebelum pandemi dulu pernah kita membuka pijat itu ya untuk latihan para PPKS yang memang untuk belajar menerima pasien begitu ya di galeri tersebut. Selama pandemi kita sempat vakum ya Bu. Nah, nanti mungkin ke depannya juga kita berpikir untuk buka lagi untuk pijat itu ya.
dengan protokol kesehatan yang Protokol ketat. kesehatan. Oke. Ini kan tadi ada menjahit, kemudian juga ada tadi ilmu komputer dan juga ada pijat dan lainnya. Ini siapa Bu yang melatih nih? Nggih, kami bekerja sama dengan pihak-pihak dinas terkait dan dunia usaha untuk berpartisipasi menjadi instruktur. Jadi kita mintakan juga dari misalnya ada juga untuk pertanian, kita minta bantu ke Dinas Pertanian Kabupaten Bantul. Kemudian untuk olahraga kita kerjasama dengan NPC seperti itu. Oke, ini kalau Bu Aini dan juga Bu Penny melihat ini seberapa semangat dari anak-anak balai untuk berkarya ini, seberapa besar ini Bu kalau lihat Ibu? Luar biasa. Mereka sangat bersemangat, mereka sangat termotivasi untuk bisa mandiri. Ini bisa kita lihat dari kemarin kita menyelenggarakan praktek belajar kerja. Praktek belajar kerja yang biasanya di masa yang lalu itu kita mengirimkan mereka yang sudah selesai teori dan praktek ke sebuah tempat usaha, baik itu pribadi ataupun ke perusahaan misalnya konveksi. Nah ini kita karena pandemi kita balik. Kita mengundang dunia usaha untuk menjalankan praktek belajar kerja itu di balai. Sehingga dengan ini keuntungannya kita bisa melihat seperti apa mereka serius mengikuti PBK dan ternyata mereka luar biasa. Ketika pihak perusahaan menerapkan jam kerjanya jam 8 sampai jam 4. Sampai setengah 4 saya lihat mereka masih semangat. Saya tanya, kalian kerja sampai jam berapa? Sampai jam 4 Bu, setengah jam lagi. Itu menunjukkan betapa mereka itu betul-betul disiplin dan melaksanakan praktek belajar kerja itu dengan luar biasa, dengan semangat. Oke, baik, terima kasih Bu Penny. Kalau Bu Aini melihat ini bagaimana Bu semangatnya anak-anak? Untuk anak-anak para penyandang disabilitas, saya lihat terutama yang netra juga kita lihat itu dia semangatnya luar biasa, Mbak. Jadi dia motivasi untuk masuk ke BRTPD, dia ingin sekali mengembangkan bimbingan pijatnya itu memang luar biasa, dia semangatnya. Jadi bahkan anak-anak itu kalau kita pahami, kita selidiki gitu, sepertinya dia cuma ingin mengikuti bimbingan pijatnya gitu. Untuk bimbingan yang lainnya maunya tidak diikuti, sangat semangatnya dia. Bahkan untuk anak-anak yang Graita itu Mbak, itu ketika kita waktu motivasi seleksi, ya kadang-kadang kan sulit ya untuk masuk BRTPD itu seperti apa toh. Nah, ketika dia masih ogah-ogahan, tapi setelah dia masuk ke BRTPD, sudah mau diluluskan dia nggak mau lulus. Kenapa itu? Mau tetap di situ ya. Karena apa? Karena para penyandang disabilitas itu ternyata kalau sudah ketemu dengan sesama, itu dia akan lebih enjoy, lebih dia seperti bisa diterima dirinya gitu. Jadi dia merasa lebih dihargai seperti saling itu. Mendukung Ya, jadi sampai gitu ya. mau lulus itu maunya tidak mau diluluskan gitu. Oke, Biasa. ini kan kalau saya lihat ini banyak kayaknya prestasi dari anak-anak balai rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas ini. Artinya memang balai ini sangat memperhatikan atau sangat memfasilitasi mereka sampai berprestasi begitu ya. Nah itu seperti apa ini Bu, supaya mereka bisa mencetak prestasi itu Bu? Jadi dari bimbingan dan terapi penghidupan yang kami berikan itu memang mereka cukup menunjukkan kesungguh-sungguhan sehingga tidak sedikit juga mereka yang telah berhasil. Banyak ambil contoh ada satu PPKS yang sudah bisa membuka toko untuk elektronika atas nama Pak Wahyu Slamet yang tinggal di Sedayu itu mengikuti terapi penghidupan elektronika. Dia awalnya membuka usaha dengan istrinya yang juga lulusan BRTPD, membuka usaha servis elektronika. Sekarang sudah berkembang, dia bahkan sampai menjual spare part-nya. Jadi punya toko sendiri dan dibantu, dia mempekerjakan orang. Itu salah satunya. Ada juga yang netra sudah berpraktek massage sampai bisa mampu membuat rumah sendiri. Dia buka praktek dengan beberapa, saya lihat itu ada beberapa tempat tidur sehingga dia juga mempekerjakan orang juga ternyata. Jadi banyak juga di bidang olahraga.
Mungkin Bu ini mau menambahkan Bu. Untuk para penyandang disabilitas itu terutama yang netra memang sudah banyak keberhasilannya ya. Jadi mereka yang sudah bisa membuka usaha pijat itu punya penghasilan yang mungkin melebihi dari instrukturnya yang tadinya mengajar begitu Mbak. Jadi sudah banyak berhasil, bahkan ketika belum lulus pun para penyandang disabilitas terutama yang netra itu sudah banyak yang ngantri ingin meminta tenaga kerjanya setelah lulus, ingin kalau mau bisa bisa masuk ke panti pijatnya begitu. Oke. Itu ya. Kalau selama ini Bu, dukungan yang diberikan oleh balai kepada anak-anak ini sampai bisa mencetak prestasi ini seperti apa ini Bu? Ya, kami ketika itu dalam proses pembelajaran tentu kita menyiapkan sarana prasarana dan instrukturnya dengan penjadwalan sedemikian rupa sehingga semua jenis layanan kami bisa terlaksana. Nah, kalau di masa yang lalu memang untuk mereka yang sudah lulus itu ada bantuan stimulan. Nah, ini yang pada saat ini tidak bisa diberikan. Kalau dulu dari anggaran APBN Ibu. Kalau dari APBD ini memang belum ada bantuan stimulan untuk mereka yang sudah lulus. Tapi ke depan mungkin kita bisa manfaatkan program atensi dari Kementerian Sosial. Ya, dengan tentu butuh dukungan dari Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk memberikan rekomendasi bagi lulusan BRTPD untuk dapat mengakses bantuan dari kementerian. Mungkin Pak ini mau menambahkan? Memang untuk mereka-mereka yang sudah lulus itu mempunyai problem tersendiri karena memang kalau sudah lulus ingin membuka usaha juga belum punya modal begitu ya Mbak. Jadi sangat dibutuhkan untuk stimulan begitu. Kalau dulu memang stimulan ada, tapi dengan semua itu menyesuaikan dengan anggaran daerah yang ada begitu ya Bu ya. Jadi untuk yang menjadi problem para penyandang disabilitas setelah lulus itu ya dia perlu modal untuk membuka usahanya begitu. Oke, baik Bu Aini dan juga Bu Penny, sebelum kita tutup mungkin boleh dari Bu Penny terlebih dahulu harapan ke depannya dengan balai ini seperti apa ini Bu? Ketika bicara harapan tentu kami punya harapan yang sangat banyak nggih. Kita masih melihat banyak potensi-potensi yang masih bisa dikembangkan di dalam BRTPD untuk bisa memberikan layanan yang lebih, mungkin dengan memperbanyak program layanannya. Kita untuk olahraga prestasi kami ingin mengembangkan untuk cabang olahraga tenis meja dan goalball untuk netra. Kemudian untuk mengawal mereka yang sudah lulus itu kami ingin membuat satu forum yang di situ kita bisa menyapa alumni supaya kita tahu progres apa yang sudah mereka capai atau hambatan-hambatan mereka, yang itu kemudian kita bisa linkkan dengan dinas instansi atau pihak-pihak yang mungkin bisa membantu mereka untuk survive di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Bu Penny. Bu Aini silakan harapannya ke depan terhadap Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas ini seperti apa ini? Oke. Harapan kami jadi untuk lulusan para penyandang disabilitas untuk ke depannya supaya bisa secepatnya memperoleh lapangan pekerjaan, bisa bersaing dengan para seperti kita yang umum begitu nih Mbak, itu harapan kami. Oke, amin. Baik, terima kasih Bu Penny, terima kasih Bu Aini sudah bergabung bersama dengan live streaming Tribun Jogja. Tribuners jangan kemana-mana, karena habis ini kita akan menghadirkan profil alumni berprestasi dari Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas. Tetap di podcast Tribun Jogja. Terima kasih Tribuners, Anda masih dalam acara podcast Tribun Jogja. Dan pada segmen hari ini sudah ada dua narasumber kita yang bergabung. Ini profil alumni berprestasi dari Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas. Yang pertama ada Anggun Novita Dewi, kemudian yang kedua ada Suparni. Nah, Mbak Anggun ini merupakan juara 1 lompat jauh Pekan Paralimpik Nasional 2021 di Papua. Dan Mbak Parni ini prestasinya adalah pandai berbahasa isyarat. Selamat
Selamat sore Mbak Anggun dan juga Mbak Parni. Selamat sore. Oke, kalau Mbak Anggun, saya mau bertanya terlebih. Oke, saya mau bertanya terlebih dahulu ke Mbak Anggun. Ini Mbak Anggun berapa lama belajar di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas? Udah 2 tahun. 2 tahun ini ya. Kalau Mbak Parni? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Nih selama belajar di Balai Rehabilitasi Terpadu nih ya, apa yang didapatkan ini dari Mbak Anggun? Ada komputer terus latihan lari dan lompat jauh. Oke, kalau Mbak Parni selama 2,5 tahun ya Mbak ya di Balai, Iya. apa nih Mbak pembelajarannya yang didapatkan? Pengalamannya seperti apa nih Mbak? Eh, mendapat ilmu menjahit sama latihan olahraga juga. Kalau Mbak Parni ini memang suka menjahit gitu ya, menjadi hobi atau? Ya awalnya gimana ya? Awalnya takut sih sama mesin jahit gitu, takut, tapi coba untuk masuk, ternyata ya lumayan enak lah gitu. Pertama kali takut ini, apa Iya. yang bikin takut itu Mbak? Mesin, Suaranya atau takut kenapa Mbak? takut mengendalikan mesinnya. Kalau saat ini sudah lancar berarti Mbak ya? Ya alhamdulillah. Oke, nah kalau Mbak Anggun ini tadi kan ilmu komputer ya, belajarnya ilmu komputer ini Iya. memang suka ilmu komputer atau bagaimana? Iya, suka komputer. Oke, tadi juga dikatakan ikut olahraga juga ya, lompat jauh. Berarti memang sejak dulu suka olahraga terkait dengan lompat jauh atau bagaimana kalau Mbak Anggun? Iya. Kenapa? Kalau dulu katanya lari dulu sih awalnya. Lari terus kita kan apa ya? Kita dicoba untuk dilari. Gimana dilari, kalau dilari itu prestasinya udah bagus, kita merambah lagi ke itu lompat jauh gitu. Berarti Mbak Parni juga dulu ikut di lari bersama Mbak Anggun? Iya. Oke, terus kemudian setelah dari lari ke lompat jauh. Iya. Oke, kalau kesenangannya apa yang bikin Mbak Anggun ini suka dengan lari juga dari lompat jauh? Karena apa ya? Dari dulu sudah dirasa fisiknya mampu, terus suka belajar, terus belajar gitu, akhirnya jadi ketemu sama teman-teman yang sama gitu, jadi suka belajar. Kalau dari Mbak Anggun ini usia berapa ini mulai tertarik tadi ke lompat jauh atau ke lari? Dari usia 22 tahun gitu. Berarti baru 2 tahun. Sekarang usianya 24 kan ya? Iya. Oke, berarti baru 2 tahun ini menekuni lari dan juga ke lompat jauh. Iya. Oke, ini prestasinya sudah keren banget ya, juara 1 lompat jauh Pekan Paralimpik Nasional 2021 di Papua. Ini boleh diceritakan pengalaman berharganya ini jadi juara 1 lompat jauh Pekan Paralimpik?
terus belajar, senang sekali gitu bisa ikut ke Papua gitu. Oke. Berdoa semoga bisa ke Papua, akhirnya ternyata bisa, alhamdulillah menang gitu. Oke, berarti sebelumnya juga sudah sering gitu ya juara lompat jauh, mungkin di nasional ataupun di DIY sudah sering. Udah banyak tanya. Oke, kalau Mbak Parni sendiri ini tadi kan keterampilannya menjahit dan juga pandai berbahasa isyarat gitu ya Mbak ya. Nah ini bagaimana sampai Mbak Parni ini bisa menemukan bakat atau keahlian menjahit dan juga bahasa isyarat ini, prosesnya bagaimana nih Mbak? Boleh diceritakan mungkin? Kalau untuk menjahit sebenarnya dulu udah pernah masuk gitu untuk menjahit, tapi waktu itu di kulit. Nah di kulit itu merasa kurang mampu, terus akhirnya saya masuk ke BRTBD untuk menekuni dijahit. Akhirnya saya coba-coba, ada rasa sedikit takut tapi ada motivasi dari guru, jadi saya senang gitu. Kalau untuk bisa bahasa isyarat ini juga belajarnya di balai Mbak? Iya. Kenapa nih Mbak pengen belajar waktu itu? Bukan mas, saya sebelum masuk itu kan ada teman juga yang dari sana, dari BRTBD. Itu tuh bilang ke saya, ngomong ke saya tentang jam, itu kan saya nggak tahu. Menunjukkan tangan itu apa gitu. Akhirnya udah saya tertarik juga ikut masuk ke BRTBD. Akhirnya ada itu tadi belajar bahasa isyarat. Saya coba ikuti dan teman sekamar saya kebetulan juga tunarungu, jadi saya belajar dari situ juga. Itu yang buat saya senang. Oke, sudah berapa lama Mbak mempelajari bahasa isyarat? Selama 2,5 tahun itu. 2,5 tahun langsung sudah lancar banget gitu ya Mbak ya? Ya ini sebenarnya masih kurang, masih pengen belajar lagi, tapi saya bingung gitu untuk lebih dalam lagi itu kemana gitu. Oke, nah saya mau tanya ke Mbak Anggun ini. Mbak Anggun tadi kan prestasinya juara lompat jauh pekan Paralimpik gitu ya, dan juga tadi suka lari gitu ya. Itu di balai sendiri untuk pendampingannya seperti apa? Bisa sampai jadi juara ini nasional Paralimpik di Papua kemarin. Katanya gini, kita sama pelatih kita dikejar, coba kita pemanasan dan kita diuji waktu kita mencapai seberapa untuk kita lari, dan akhirnya kita lari itu mencapai waktu yang ditentukan. Akhirnya kita diambil masuk untuk ke lombanya itu, ke Paralimpik itu. Kita ditarik, terus kita ikut Peparda. Akhirnya diuji di Peparda itu kita mampu, akhirnya kita ada lanjutan gitu. Oke, ini kalau Mbak Anggun sendiri ini alumni tahun 2020 ya. Nah ini mungkin kesan-pesannya selama belajar di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas ini seperti apa Mbak Anggun selama 2 tahun ya belajarnya? Ya, karena di Pundong banyak teman-teman juga, itu yang membuat merasa senang di balai gitu.
Oke. Kalau Mbak Parni sendiri alumni tahun 2021 ya Mbak ya? Iya. Selama 2,5 tahun ini. Pesan kesannya selama belajar di balai seperti apa kok dari Mbak Parni ini? Yang merasa senang sekali karena di sana saya merasa banyak yang senasib gitu, yang sesama. Kan sebelum masuk di balai itu saya merasa nggak ada yang hanya saya sendiri apa gimana gitu. Setelah masuk ternyata banyak sekali teman-teman yang senasib. Dan di sana juga ada teman-teman Rwi itu juga yang menambahkan saya semangat untuk suka di PRTPD gitu. Saling mendukung juga antar temannya begitu ya Mbak ya. Oke, terakhir pertanyaan terakhir saya tanyakan dulu ke Mbak Anggun ini, harapannya untuk Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas ini ke depannya dari Mbak Anggun seperti apa? Ya semoga di Pundong lebih banyak teman-teman yang masuk lah gitu untuk mengikuti pembelajaran di sana, dan semoga Pundong lebih maju lagi. Amin. Nah, kalau harapan dari Mbak Parni sendiri ke depannya untuk Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas ini seperti apa? Ya semoga lebih banyak teman-teman yang di sana lah untuk menunjukkan diri mereka kalau mereka ada kemampuan yang lebih gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Parni dan juga Mbak Anggun sudah bergabung bersama dengan podcast Tribun Jogja pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk Tribuners yang telah menyaksikan live streaming podcast hari ini. Saya Noris, mohon pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.